Seperti misi dari PT Sasa Inti, Sasa ingin menghadirkan kebahagiaan melalui makanan lezat yang mudah disajikan. Oleh karena itu, Sasa berusaha memberikan kemudahan untuk semua konsumen Sasa. Selain dalam hal memasak, Sasa juga ingin memberikan kemudahan dalam memperoleh produk-produk Sasa. Dengan tujuan tersebut, Sasa ingin getting close and closer to our consumer through online platform, yang mana mereka hanya perlu membuka aplikasi, masuk ke Sasa Official Store, tinggal milih kebutuhan mereka, dan produk akan segera dikirimkan. It's that easy, save time, because happiness is Sasa. Sahabat brand, jumpa lagi di Brand Talk bersama saya, Tri Raharjo. Nah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu spesial gitu ya. Sebuah brand yang sudah berdiri sejak tahun 1968. Brand ini juga memenangkan penghargaan Top Official Store Award 2021 yang diselenggarakan oleh Trust & Co dan Infobrand. Nah, siapa narasumber kita pada kesempatan ini? Kita lihat dulu video yang satu ini. Semua orang ya emang chef dengan caranya masing-masing. Mereka bebas berekspresi, bebas nyoba, bebas masak apapun yang disuka. Pertama di Indonesia, Sasa tepung bumbu bervitamin untuk Indonesia lebih sehat. Pertama di Indonesia, Sasa tepung bumbu bervitamin untuk Indonesia lebih sehat. Pertama di Indonesia, Sasa tepung bumbu bervitamin untuk Indonesia lebih sehat. Oke, sahabat brand, jumpa lagi di Info Brand Talk. Tadi saya sudah sebutkan, saya kedatangan tamu spesial Bapak Arif Sudrajat selaku National Key Account and E-Commerce Manager dari PT Sasa Inti. Selamat sore, Pak Arif. Selamat sore, Pak. Terima kasih waktunya. Luar biasa, gimana kabarnya, Pak? Kabar baik, Pak Arif. Di sini kebetulan agak sedikit mendung di Jakarta. Mudah-mudahan di sana tetap sehat, tetap semangat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya, Pak Arif ya. Pasti, kita harus tetap semangat, stay healthy, menjaga semua protokoler, tetap beraktivitas untuk perekonomian Indonesia. Ya, oke, Pak Arif, sangat menarik pembukaannya gitu ya. Nah tadi kita tahu Pak bahwa masa pandemi COVID-19 ini kan terjadi perubahan perilaku konsumen Pak di Indonesia. Jadi orang yang selama ini hanya lebih banyak berbelanja secara offline, sekarang orang mulai terbiasa berbelanja secara online melalui berbagai marketplace atau official store gitu ya. Dan bagaimana Sasa menyikapi perubahan tren perilaku konsumen yang terjadi di Indonesia ini, Arif? Oke, dengan melihat potensial bisnis di online, Sasa sudah merambah ke arah online bisnis sejak pertengahan 2018 actually. Di masa pandemik ini, online bisnis semakin menjanjikan dan sudah menjadi pilihan konsumen dalam berbelanja. Tentunya, Sasa sangat melihat opportunity tersebut dengan sigap melakukan hal-hal seperti melengkapi produk range Sasa, kemudian promo-promo yang menarik untuk konsumen. Kemudian kami melakukan digital campaign untuk menarik traffic ke Sasa Official Store dan beberapa hal lainnya yang kami lakukan. Oke, sejak tahun 2018 berarti Sasa mulai konsen menggarap pasar digital ya, Pak Arif ya. Yes, nah ini kan pasar betul, yang Pak. cukup besar, Pak. Nah, platform seperti apa sih Pak yang digunakan oleh Sasa dalam aktivitas brand activity-nya atau dalam aktivitas penjualannya secara digital, Pak? Tadi kan salah satunya adalah melalui official store, Pak ya. Bisa diterangkan, Pak Arif? Oke, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, Sasa melihat online platform bisa dijadikan sarana yang baik dalam hal branding, marketing, dan selling pastinya. Through online channel, Sasa sudah banyak melakukan promo dan campaign baik ATL maupun BTL. Contohnya seperti yang sudah dilakukan di salah satu platform, kami melakukan live TV show untuk launch new product, untuk melihat acceptance konsumen terhadap new product, trigger new trial user, sekaligus create product awareness of new product launch. Seperti itu, Pak. Oke.
Itu yang beberapa yang dilakukan, Pak. Nah, ini kan kalau kita lihat, Pak, pengguna internet ini kan sudah penetrasinya lebih dari 70% di Indonesia. Ini merupakan pasar yang cukup besar gitu ya. Nah, terlebih kalau saya lihat gitu ya, dan berdasarkan data dari Trust & Co dan Infobrand sendiri, Pak, bahwa Sasa terakhir secara penjualan di 2 marketplace teratas mencapai 120.000 transaksi. Sebuah angka yang sangat tinggi gitu ya. Sebenarnya apa Pak, yang dilakukan oleh Sasa sehingga konsumen sangat percaya dengan produk ini dan bukan hanya sekedar create awareness, tapi ini adalah create transaksi gitu. Sampai 120.000 lebih di 2 marketplace teratas, Pak. Oke, seperti misi dari PT Sasa Inti, Sasa ingin menghadirkan kebahagiaan melalui makanan lezat yang mudah disajikan. Oleh karena itu, Sasa berusaha memberikan kemudahan untuk semua konsumen Sasa. Selain dalam hal memasak, Sasa juga ingin memberikan kemudahan dalam memperoleh produk-produk Sasa. Dengan tujuan tersebut, Sasa ingin getting close and closer to our consumer through online platform, yang mana mereka hanya perlu membuka aplikasi, masuk ke Sasa Official Store, tinggal milih kebutuhan mereka, dan produk akan segera dikirimkan. It's that easy, save time, because happiness is Sasa. Sehingga konsumen sangat mudah sekarang, Pak ya. Hanya melalui marketplace gitu ya, tinggal pilih produknya, lalu melakukan transaksi dan produk dikirim. Nah, ini secara layanan apakah seluruh wilayah Indonesia atau seperti apa, Pak? Oke, kami mengcover untuk pengiriman ke seluruh Indonesia. Jadi setiap kali, setiap pesanan yang dipesan lewat official store kami, itu kami akan kirim sesuai dengan area dan pesanan alamat masing-masing konsumer kita. Pak Arief, yang menarik adalah kalau saya melihat dari marketplace-nya atau official store-nya Sasa adalah bahwa rating di e-commerce ini kan cukup baik gitu ya, lebih hampir sempurna 4,85. Nah, ini kan bukti bahwa konsumen dari Sasa puas dengan layanan dan juga produk yang dihasilkan oleh Sasa. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Sasa sehingga tetap menjaga tingkat kepuasan konsumen, terutama para shopper ini, Pak? Oke, kami selalu melakukan update di official store kami. Kemudian informasi-informasi kami selalu sampaikan, kelebihan-kelebihan, keuntungan-keuntungan para shopper. Nah, itu promo-promo yang kita berikan itu selalu menarik untuk mereka selalu bisa berbelanja di Sasa Official Store yang kami. Jadi mereka tidak akan pernah berhenti purchase, transaction, and transaction. Seperti itu, Pak. Kalau dari sisi transaksi, Pak, kalau dari sisi loyalty gitu ya, bahwa brand ketika di ranah digital gitu ya, kalau sekarang semakin mudah pengukurannya karena secara jumlah transaksinya kita bisa ukur gitu ya, kita bisa lihat melalui marketplace. Yang kedua, reviewnya pun kita bisa lihat apakah reviewnya positif atau tidak gitu. Ini kan semakin menjadi challenge tersendiri buat brand dalam di tengah digitalisasi atau di tengah era pandemi COVID-19 sendiri. Nah, bagaimana Sasa tetap menjaga loyalty dari konsumen terutama di ranah digital, Pak? Apa yang dilakukan oleh Sasa sendiri, Pak? Oke, dengan kondisi seperti sekarang ini, kami selalu memberikan news, kemudian juga kita men-share untuk para consumer, resep-resep gimana sih untuk bisa membuat makanan yang melezatkan. Karena kita membuat home cooking, gimana cara itu menjadi suatu habits yang luar biasa di saat kondisi pandemik seperti sekarang ini. Melalui produk-produk yang kami miliki, produk range yang kami miliki, kita tidak hanya bilang, oke, pakai produk A, B, C, sekian. Kita punya tepung bumbu, kita punya coconut, kita punya kondimen, tomato sauce, kemudian kita punya chili sauce, kemudian kita juga punya MSG. Tapi kita juga menyajikan bagaimana cara menyajikannya. Ditambah lagi produk-produk baru kami, seperti kita punya bontabur, kemudian punya nasi goreng, coconut seasoning mix. Kalau orang berpikir, oh susah ya bikin rendang, contohnya. Dengan Sasa, everything it's that easy. Kita bisa save time, karena
every single things is happiness is Sasa gitu loh. Jadi semua bisa solve, bisa kita berikan dengan mudah. Apalagi dengan kondisi seperti sekarang, kalau saya bilang seperti mama-mama muda, Mahmud ya, itu mereka akan berpikir beberapa kali untuk melakukan apa yang hendak dibikin di rumah. Ide-ide itu yang kami berikan melalui resep-resep, kemudian produk-produk yang sangat gampang dan mudah dan save time pastinya. Oke. And everything is happy. Oke, everything is happy. Oke, dengan edukasi yang diberikan oleh Sasa dengan kemudahan masyarakat gitu ya, atau tadi mama-mama muda gitu ya yang ingin masak gitu ya, karena adanya berbagai bumbu yang disiapkan oleh Sasa sehingga semakin mudah gitu ya dalam mengolah masakan lezatnya gitu ya. Nah, saya kira ini mungkin menjadi salah satu hal yang membuat rating dari Sasa ini juga cukup baik gitu ya di mata netizen atau di mata konsumen, khususnya di era digital sekarang. Nah, Pak Arief, kita tahu bahwa review ini menjadi salah satu kunci nih Pak Arief. Nah, review ini kan jumlahnya juga ribuan nih, hampir 100.000 orang sudah mereview official store dari Sasa. Nah, bagaimana Sasa sendiri melihat review atau masukan dari para netizen atau para shopper yang sudah berbelanja atau sudah bertransaksi di official store dari Sasa sendiri? Oke, review pastinya itu merupakan suatu nilai plus buat kami, masukan-masukan untuk improvement, dan kami akan selalu inovatif. Kita melakukan apa yang kita bisa improve. Dari setiap apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita capai, itu kita tidak akan pernah puas. Yang pasti kita selalu memberikan inovasi-inovasi untuk meng-create new product, untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan shopper, consumer, needs dari semua masyarakat di Indonesia. Bahkan ini tidak hanya tertutup di Indonesia. Kami juga tersedia untuk di luar Indonesia sebenarnya. Kami melalui Rodomas Inti Internasional itu juga kita menjual di luar Indonesia. Jadi mungkin kalau dilihat ada beberapa kita melakukan campaigns melalui kemarin kita pakai KOL Uncle Rogers ya kan. Itu mengengage begitu banyak shopper, consumer. Mereka butuh A, kita kasih B, C. Kita tidak pernah stop untuk melakukan inovasi. Orang minta 1, kita kasih 2. Orang minta 2, kita kasih 3, dan seterusnya. Seperti itu, Pak. Pak Arief, tadi Pak Arief sampaikan Sasa melakukan kerjasama dengan key opinion leader gitu ya, baik para food vlogger gitu ya, atau para YouTuber gitu ya. Bentuk kerjasamanya seperti apa nih, Pak Arief? Oke. Yang pasti kami melakukan kerjasama dengan food blogger, ya kan? Kemudian dengan YouTubers, khususnya mereka pada saat mereview makanan, the way mereka melihat masakan, makanan, taste-nya seperti apa, at the end of the day, they said very good food, very good taste of Sasa product. Nah, ini yang paling kami selling dari masing-masing KOL. Ya, jadi karena KOL ini bisa encourage, memberikan desires, experience sharing kepada shopper, dan itu menjadi needs willingness orang untuk trial. Nah, jadi dari situ, dari orang melihat, membandingkan, trial, itu akan membuat orang menjadi impulse buying, dan mereka akan melakukan transaksi di online pastinya. Walaupun kita juga tersedia juga untuk di offline. Oke, menarik. Pak Arief, bagaimana sih KOL tadi berdampak positif terhadap Sasa, tapi kita saksikan video satu ini dulu, Pak Arief. Semua orang ya emang siap dengan caranya masing-masing. Mereka bebas berekspresi, bebas nyoba, bebas masak apapun yang disuka. Pertama di Indonesia, Sasa tepung bumbu bervitamin untuk Indonesia lebih sehat. Pertama di Indonesia, Sasa tepung bumbu bervitamin untuk Indonesia lebih sehat. Pertama di Indonesia, Sasa tepung bumbu bervitamin untuk Indonesia lebih sehat. Jumpa lagi di Info Brand Talk, masih dengan Pak Arief dari Sasa gitu ya. Pak Arief, tadi kan disebut bahwa KOL ini kan sangat menginfluence tadi ya para netizen Indonesia, terutama mereka ketika memberikan ulasan dan lain sebagainya atau memberikan opininya. Nah, ini kan
ke depan saya kira ini menjadi suatu hal yang baru di ranah brand dan saya kira ke depan akan terus digunakan oleh para pelaku brand di Indonesia dalam membangun awareness dan juga membangun brand loyalty-nya di ranah digital. Nah, saya pengen tahu Pak, seberapa dampakkah opini atau dari para KOL tadi Pak terhadap Sasa sendiri Pak? Oke, KOL really help us dengan followersnya mereka, subscribernya mereka, baik itu dari Instagram, dari YouTube-nya mereka, itu memberikan influence para netizen, para penikmat YouTube itu untuk melakukan trial pastinya. Kemudian memperkenalkan produk-produknya kami. Salah satu contoh misalkan kita bicara MSG. Okay. MSG dulu identik adalah produk yang old school. Nah, di sini kita mencoba melalui KOL kita mengubah paradigma, kemudian mindset, dan kita membuat salah satu persepsi bahwa micin MSG Sasa itu sesuatu yang very good product, dan kita juga disupport dengan PDGKI bahwa dengan penggunaan Sasa MSG itu tidak bermasalah untuk kesehatan dan ini good untuk kehidupan kita semuanya. Oke, sangat menarik. Bahkan kampanyenya kencang sekali waktu itu ya. Saya sering berseliweran di sosial media itu, campaign dari MSG ini sangat sangat kuat gitu ya. Nah, Pak Arief, dari berbagai aktivitas digital yang dilakukan oleh Sasa gitu ya, tentunya ini tidak hanya berimpact terhadap penjualan secara online, tapi juga berdampak secara offline gitu ya. Bisa diceritakan, Pak Arief? Oke. Dengan kondisi tersebut tentunya ada peningkatan sales baik di offline maupun di online channel kami. Kita tidak bisa pungkiri bahwa konsumen itu pasti akan selalu mencari informasi, baik melalui offline maupun online channel. Dengan hadirnya di kedua channel tersebut, meningkatkan brand awareness Sasa yang menjadikan top of mind untuk kategori seasonings. Di offline channel sendiri, Sasa significantly double digit growth di 2020 dari tahun sebelumnya. Sedangkan di online channel meningkat sekitar more than plus 200% di 2020 compared to 2019, Pak. Sorry Pak Arief, tadi di 2020 malah growth Pak ya? 2020, thanks God, alhamdulillah kita bisa growth significantly. Dengan kondisi seperti sekarang, orang melakukan banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kondisi pandemi, otomatis orang akan melakukan cooking habits yang berubah, cooking at home. Mereka akan melakukan beberapa hal gimana caranya tetap happy, dan Sasa hadir untuk happiness-nya mereka. Dengan produk-produk range yang kami tawarkan, dari MSG, tepung bumbu, coconut-nya kami, nasi goreng, kondimen itu ada chili sauce, tomato sauce, kemudian kita punya seasoning mix, dan semua produk itu kita tawarkan tidak hanya produk, kita lengkapkan dengan gimana sih cara bikinnya, apa sih enaknya, apa sih kesan dari para KOL kami, YouTubers, how easy to make it the food with Sasa gitu loh. Jadi itu membuat kami significantly growth, bahkan growth-nya itu significant double digit yang very awesome, dan kami sangat bersyukur dan kami yakin, still believe di tahun 2021 ini kami akan tetap bisa mempertahankan dan konsistensi untuk menjawab, memberikan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat seluruh Indonesia, baik di Indonesia itu sendiri maupun di seluruh area di luar Indonesia. Wow, sangat menarik Pak Arief. Di tengah pandemi gitu ya, banyak sekali industri yang cooling down atau turun secara omset. Sasa sangat berbeda, bahkan karena ini mungkin impact dari adanya social distancing dan physical distancing, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, bahkan ya mungkin buat ibu rumah tangga di rumah, sehingga mereka akan memasak gitu ya, masakan spesial buat keluarganya.
sehingga dampak itu Ya. bisa dirasakan oleh Sasa. Nah, bagaimana apa Pak Arif yang dilakukan oleh Sasa sendiri ketika menyikapi dampak pandemi? Nah, ini kan double digit gitu ya growth-nya. Ini menarik. Sebenarnya apa yang dilakukan? Oke, yang kami lakukan di kondisi pandemik yang berawal di tahun lalu tepatnya ya, kami bekerja sama dengan Sasa Brand Communication Department. Kami berkolaborasi untuk boost semua campaign melalui Instagram. Kami collabs ads juga dengan Facebook, YouTube, or even we collabs with TikTok in terms of strengthen our brand awareness and brand equity. Seperti itu, Pak. Pak Arif, kalau sekarang kan trennya kan ke digital. Kalau saya lihat Sasa juga kan selalu campaign melalui TV nasional gitu ya. Nah, kalau bagi-baginya itu seperti apa tuh, Pak? Apakah digital ini sudah menjadi market yang besar sehingga kalau saya lihat konsentrasi Sasa juga saya lihat di digital itu sangat kuat gitu, Pak. Gitu. Oke, dengan kondisi seperti itu, kami tetap melakukan dari sisi digital, of course, kemudian dari sisi TV, lewat ATL, kemudian campaign-campaign kami, itu tetap kami lakukan. Karena kita mencoba meng-encourage semua shopper, semua consumer, Sasa, itu bisa menikmati dan bisa teredukasi apa yang kami tawarkan, apa yang kami berikan. Karena ya, unlikely, not 100% penduduk Indonesia merupakan digital consumer. Jadi kami tetap encourage mereka melalui TV. Jadi kemudian juga kami juga melakukan edukasi-edukasi melalui super tim kami di offline, melalui tim yang ada di pasar, baik itu di general trade, di modern trade, itu kami lakukan semuanya. Jadi bagaimana caranya kami mengeducate, menginformasikan, memberikan informasi-informasi update, men-sharing kebahagiaan untuk mereka lakukan, untuk mereka dapatkan di rumah. Jadi buat kami adalah impossible is nothing. Semua itu dengan kondisi seperti sekarang, kita tidak bisa hanya berdiam diri, menutup diri, berkelanjutan dengan kesedihan dengan kondisi yang ada. Justru kita harus bangun, bergerak, mendukung pemerintah untuk menuju Indonesia yang sehat dengan tetap happy pastinya. Karena di rumah everything kita bisa lakukan. Dari bekerja, sekolah, belajar, kemudian at the end of the day, pasti di antara kebahagiaan itu ada makanan yang menemaninya. Sasa akan selalu menemani itu semua. Oke, Pak Arif, kalau kita lihat produk varian Sasa ini kan sangat banyak gitu ya. Nah, apakah seluruh produk varian Sasa ini bisa didapatkan melalui marketplace atau official store yang ada gitu ya? Dan kalau dari ngelihat demand dari para shopper yang ada di digital ini, Pak, demand terbesar itu di varian produk apa, Pak? Oke. Semua produk kami pasti bisa didapatkan baik secara online maupun secara offline. Itu semua tersedia di semua marketplace, di official store kami. Kalau di sisi offline itu ada di outlet-outlet modern trade, kemudian di outlet-outlet general trade, baik itu di seluruh Indonesia. Jadi itu kami siapkan. Dari kategori yang kami miliki, untuk saat ini selain MSG, kami juga memiliki tepung bumbu. Nah, tepung bumbu ini merupakan salah satu produk yang selalu berinovasi dan menjadikan best seller. Nah, mungkin seperti yang Bapak Ibu sekalian bisa lihat di belakang saya ada tulisan tepung bervitamin. Nah, di sini kami mencoba untuk memperkenalkan, memberikan informasi bahwa dengan tepung bumbunya Sasa, kita punya tepung serbaguna, kita punya tepung bakwan, tepung pisang goreng, kemudian kita punya tepung Kentucky, bahkan kita punya tepung bakso. Itu very easy untuk kita create dan bikin untuk consumption di rumah. Dan jangan lupa, sekarang orang berasumsi bahwa, gorengan itu something yang nggak healthy ya. Nah, sebenarnya kami menjawab tadi yang seperti Bapak tanyakan, apa sih yang kita
coba encourage, kita coba accelerate, improve dari setiap pertanyaan, request dari para netizen. Salah satunya adalah gorengan yang dianggap tidak bervitamin, tidak bergizi, dan cenderung tidak baik buat kesehatan. Nah, di sini Sasa memperkenalkan produk kami, yaitu Sasa tepung bumbu bervitamin. Nah, ini kami memperkenalkan produk ini untuk menjawab semua pertanyaan dan permintaan dari para netizen dan seluruh masyarakat di Indonesia. Seperti itu, Bapak. Oke, sangat menarik, Pak Arif. Namun kita sebelum bincang jauh tentang tepung bumbu bervitamin, saya kira ini suatu inovasi yang sangat menarik. Nanti kita akan tanya detail di part kedua. Kita simak dulu video yang satu ini. Semua orang ya emang chef dengan caranya masing-masing. Mereka bebas berekspresi, bebas nyoba, bebas masak apapun yang disuka. Pertama di Indonesia, Sasa tepung bumbu bervitamin untuk Indonesia lebih sehat. Pertama di Indonesia, Sasa tepung bumbu bervitamin untuk Indonesia lebih sehat. Pertama di Indonesia, Sasa tepung bumbu bervitamin untuk Indonesia lebih sehat.